Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Siti Rupaya dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai instrumen administrasi peserta didik untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ajeng Taufik SPD MPD. Pembahasannya yaitu yang pertama, buku induk siswa, yang kedua, buku kelaper, yang ketiga, daftar presensi, yang keempat, daftar mutasi peserta didik, yang kelima, buku catatan pribadi peserta didik, yang keenam, daftar nilai, yang ketujuh, leger, dan yang terakhir, buku rapor. Yang pertama, kita akan membahas buku induk siswa. Buku induk merupakan buku pokok, karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Informasi tersebut dapat meliputi identitas pribadi siswa disertai dengan nomor pokok atau nomor induk siswa nasional, nomor kode sekolah, keterangan orang tua atau wali siswa, dan prestasi belajar siswa atau daftar nilai rapor dari tahun ke tahun selama siswa tersebut belajar di sekolah. Buku induk ini sangat penting dimiliki oleh setiap sekolah karena melalui buku induk ini akan dapat diketahui berapa jumlah siswa yang terdaftar, identitas siswa secara lengkap. Fungsi buku induk siswa. Setiap buku induk siswa harus diisi dengan selengkap-lengkapnya dan sejelas mungkin. Pasalnya, kelengkapan data ini sangat penting dalam berbagai kasus tertentu, seperti yang pertama, menentukan siswa yang berhak memperoleh dana bantuan. Yang kedua, mengetahui perkembangan jumlah siswa dari tahun ke tahun. Yang ketiga, memahami kondisi siswa, terutama bagi yang memiliki masalah baik akademik maupun non-akademik. Yang keempat, memenuhi keterangan pihak tertentu seperti kepolisian sebagai pemenuhan keterangan untuk kejadian tertentu. Ini merupakan contoh buku induk siswa. Buku induk siswa ini terdiri dari data diri, yaitu nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, dan lain sebagainya. Tempat tinggal, pendidikan, yaitu pendidikan sebelumnya atau lulusan dari sekolah mana. Kesehatan, yang terdiri dari golongan darah, tinggi badan, berat badan, penyakit yang pernah diderita, data orang tua, dan lain sebagainya. Yang kedua, buku kelaper. Buku kelaper merupakan buku yang dipakai untuk menuliskan data siswa terkait nama mereka secara alfabetis atau berurutan sesuai alfabet atau karakter dari A sampai Z, dengan maksud memudahkan pencarian data siswa yang diperlukan. Misalnya, kita ingin mencari nomor induk dari anak yang berjulukan Fulan, maka kita tinggal melihat urutan nama dari karakter F. Fungsi buku kelaper. Buku kelaper ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk, tetapi tidak selengkap buku induk. Daftar nilai juga tercatat. Pada buku ini, nama peserta didik disusun penulisannya berdasarkan abjad. Kegunaan buku utama kelaper adalah untuk memudahkan mencari data murid, apalagi belum diketahui nomor induknya. Contoh buku kelaper. Nah, buku kelaper ini meliputi nomor urut, nomor NISN atau NIS, nama siswa, jenis kelamin, kelahiran, nama orang tua, tanggal naik atau masuk kelas, tanggal keluar atau lulus sekolah, dan keterangan. Yang ketiga, daftar presensi. Daftar presensi adalah daftar hadir peserta didik sangat penting sebab frekuensi kehadiran setiap peserta didik dapat diketahui atau dikontrol. Untuk memeriksa kehadiran peserta didik pada kelulusan kegiatan di sekolah, setiap hari biasanya daftar kehadiran itu dipegang oleh petugas khusus. Sedangkan
Untuk memeriksa kehadiran peserta didik di kelas pada jam-jam pelajaran, daftar hadir itu dipegang oleh guru. Perbedaan antara absensi dan presensi yaitu absen berasal dari bahasa Inggris yaitu absent, kemudian diadaptasi oleh bahasa Indonesia. Bila ditulis bukan lagi absent, melainkan absen. Kata present juga berasal dari bahasa Inggris yaitu present. Untuk kata present memang jarang kita dengar penggunaannya. Kita lebih akrab dengan presensi. Absen berarti tidak hadir. Absensi berarti ketidakhadiran, sedangkan presensi berarti kehadiran. Fungsi dari daftar presensi yaitu untuk mengetahui frekuensi kehadiran siswa di sekolah sekaligus untuk mengontrol kerajinan belajar mereka. Biasanya, daftar presensi ini dipegang oleh guru. Ini merupakan contoh dari daftar presensi yang terdiri dari nama siswa serta keterangan hadir di kelas. Keterangan ini itu berupa sakit, hadir, izin, atau tanpa keterangan atau disebut dengan apa. Biasanya daftar presensi ini dilaporkan setiap 1 bulan sekali. Yang keempat, daftar mutasi peserta didik. Mutasi siswa adalah perpindahan peserta didik dari sekolah asal ke sekolah yang dituju sesuai prosedur dan telah memenuhi syarat-syarat mutasi. Menurut jenisnya, mutasi dibagi 2, yaitu mutasi masuk dan mutasi keluar. Maka, buku mutasi siswa dapat diartikan sebagai berkas untuk mencatat keluar masuknya siswa di sebuah sekolah. Fungsi dari mutasi peserta didik untuk mengetahui keadaan jumlah peserta didik dengan persis. Sekolah harus mempunyai buku daftar mutasi peserta didik. Daftar mutasi ini digunakan untuk mencatat keluar masuk peserta didik dalam setiap sebulan, semester, atau setahun. Maka hal ini karena keadaan jumlah peserta didik tidak tetap. Ada peserta didik pindahan dan ada pula peserta didik keluar. Ini merupakan contoh dari daftar mutasi peserta didik, yaitu yang terdiri dari nama, jenis kelamin, nomor induk, masuk sekolah atau keluar sekolah. Yang kelima, buku catatan pribadi peserta didik. Buku catatan pribadi peserta didik ini mencakup seluruh data peserta didik, yaitu nama, tempat tanggal lahir, alamat, NISN, golongan darah, cita-cita, agama, dan lain sebagainya. Data orang tua, lingkungan rumah dan keluarga, keadaan fisik dan psikis siswa, data beasiswa yang diterima, aktivitas dalam kelompok, bakat dan minat, data fasilitas belajar, hambatan belajar, rencana masa depan, ekstrakurikuler yang diikuti. Buku ini juga biasanya disimpan di ruang BP dan dikerjakan pula oleh petugas BP. Fungsi dari buku catatan pribadi peserta didik, yaitu untuk mencatat seluruh aktivitas siswa selama berada di suatu sekolah tertentu. Buku ini juga menjabarkan grafik nilai siswa per semester dan kondisi nilai sikapnya. Ini merupakan contoh dari buku catatan pribadi peserta didik yang terdiri dari data diri yaitu nama, tempat tanggal lahir, alamat, NISN, dan lain sebagainya. Data orang tua yaitu nama orang tua atau wali, pekerjaan, alamat, atau penghasilan, dan lain sebagainya. Lingkungan rumah dan keluarga, yaitu jarak dari lingkungan rumah dengan sekolahnya, keadaan fisik dan psikis siswa, serta ekstrakurikuler yang diikutinya, dan lain sebagainya. Yang keenam, daftar nilai. Menurut KBBI, daftar nilai adalah susunan angka pada rapor atau ijazah dan sebagainya, sebagai hasil ulangan yang diperolehnya sesuai dengan kecakapan atau prestasinya, yaitu berkisar antara 1 dan 10 atau 10 dan 100.
Fungsi dari daftar nilai yaitu yang pertama, untuk mencatat hasil tes setiap peserta didik pada bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Yang kedua, dapat mengetahui kemajuan peserta didik karena setiap nilai hasil tes dicatat di dalamnya. Nilai-nilai tersebut sebagai bahan olahan nilai rapor. Ini merupakan contoh daftar nilai, yaitu yang terdiri dari nomor NISN atau nomor induk, nama, nilai ulangan atau ujian, dan jenis kelamin. Yang ketujuh, leger. Leger merupakan kumpulan nilai dari seluruh bidang studi untuk setiap peserta didik. Pengisian atau pencatatan nilai-nilai dalam leger ini dikerjakan oleh wali kelas sebagai bahan pengisian rapor. Pencatatan nilai-nilai dalam leger biasanya 1 tahun 2 kali atau sesuai dengan pembagian rapor. Fungsi dari buku leger yaitu sebagai dokumentasi tentang peserta didik untuk mengantisipasi yang terjadi untuk di kemudian hari. Misalnya, ada siswa yang kehilangan rapor atau ijazah, maka pihak sekolah tidak akan repot untuk mencari dokumentasi tentang peserta didik yang kehilangan raport atau ijazahnya. Ini merupakan contoh dari leger, yaitu yang sama persis dengan buku raport yang terdiri dari nama peserta didik, nomor induk, nomor NISN, nilai ekstrakurikuler yang diikuti, kehadiran, sikap, dan lain sebagainya. Yang keenam, buku raport. Buku raport merupakan alat untuk melaporkan prestasi belajar peserta didik kepada orang tua atau wali atau kepada peserta didik itu sendiri. Selain prestasi belajar, dilapor pula tentang kehadiran, tingkah laku peserta didik, dan sebagainya. Buku raport adalah dokumen yang menjadi penghubung komunikasi patut selang sekolah dengan orang tua peserta didik maupun dengan pihak-pihak lain yang mau mengetahui tentang hasil belajar anak pada kurun waktu tertentu. Karena itu, raport mesti komunikatif, informatif, dan komprehensif atau menyeluruh memberikan bayangan tentang hasil belajar peserta didik. Fungsi dari buku raport. Secara umum, fungsi buku raport hasil belajar siswa adalah yang pertama, dokumen tertulis siswa yang autentik. Buku raport berfungsi sebagai dokumen tertulis autentik yang diberikan suatu pendidikan. Selain itu, buku raport memuat data informatif, komunikatif, dan komprehensif tentang siswa. Oleh sebab itu, buku raport tidak boleh diubah oleh siapapun. Siswa perlu merawat buku raport dengan baik. Yang kedua, laporan dan pertanggungjawaban pihak sekolah. Hasil belajar siswa di sekolah perlu diketahui oleh pihak orang tua di rumah. Oleh sebab itu, buku raport menjadi bahan laporan pihak sekolah kepada orang tua tentang proses dan hasil belajar siswa. Raport menjadi penghubung informasi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Yang ketiga, sebagai bahan administrasi bagi siswa. Buku rapor menjadi bukti sah bagi siswa dalam urusan dan keperluan tertentu. Misalnya, melanjutkan pendidikan, keikutsertaan dalam berbagai event atau lomba, memperoleh beasiswa, dan lain sebagainya. Yang keempat, bukti pencapaian kompetensi siswa. Kegiatan penilaian digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan dokumen buku raport. Apakah terhadap siswa sudah diberikan proses yang memadai untuk mencapai kompetensi tertentu atau belum. Ini merupakan contoh dari buku raport. Nah, buku raport ini yang terdiri dari halaman pertama itu adanya cover dari buku rapor. Selanjutnya ada data diri peserta didik, nilai, kehadiran,
sikap, serta ekstrakurikuler yang diikutinya, dan lain sebagainya. Nah, itulah pembahasan mengenai materi instrumen administrasi peserta didik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.